Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givio Iqbalut Huda dari kelas IF 105, Prodi Informatika PJJ. Untuk hari ini saya ingin merepresentasikan sebuah slide ya, dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Dengan judul dampak perkembangan teknologi arsitektur dan organisasi komputer. Tim pembuatnya itu adalah saya sendiri. Judul makalahnya adalah dampak perkembangan teknologi arsitektur dan organisasi komputer terhadap masyarakat. Selanjutnya pendahuluan ya. Untuk pendahuluan itu adalah membahas tentang evolusi teknologi komputer. Latar belakang, perkembangan teknologi yang cepat memengaruhi semua aspek kehidupan mencakup kerja, komunikasi, dan gaya hidup. Lalu ada hukum Moore, itu merupakan prediksi peningkatan kecepatan mikroprosesor 2 kali lipat setiap 2 tahun. Telah mendorong inovasi eksponensial. Lalu ada revolusi teknologi, yaitu adalah kemajuan internet dan bahan semikonduktor telah mentransformasi industri dan kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi komputer telah menjadi penggerak utama, terutama transformasi global. Lalu hukum Moore yang menyatakan bahwa kecepatan mikroprosesor meningkat 2 kali lipat setiap 2 tahun telah mendorong revolusi teknologi. Ini terlihat jelas dari evolusi internet dan bahwa semikonduktor yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Dalam konteks ini, kita akan mengeksplorasi dampak dari kemajuan ini lebih lanjut. Kita masuk ke kajian teori. Definisi arsitektur dan organisasi komputer. Apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah atribut sistem yang terlihat untuk programmer, termasuk set instruksi dan teknik pengalaman memori. Lalu apa itu organisasi komputer? Itu adalah detail unit operasional dan interkoneksi hardware, seperti sinyal kontrol dan antarmuka memori. Lalu ada kompatibilitas keluarga komputer, itu adalah kode program kompatibel dalam keluarga yang sama. Contohnya seperti Intel x86 dan IBM System 370. Arsitektur komputer mengacu pada struktur sistem yang telah terlihat oleh programmer, seperti set instruksi dan teknik pengalaman memori. Di sisi lain, organisasi komputer berfokus pada detail hardware seperti sinyal kontrol dan antarmuka antar memori. Salah satu aspek penting adalah kompatibilitas kode dalam keluarga komputer tertentu yang memungkinkan efisiensi dan pengembangan perangkat lunak. Lalu ada kajian teori bagian kedua, itu adalah sejarah perkembangan komputer dari generasi 1 sampai 3 ya. Generasi pertama, komputer ini menggunakan tabung vakum, bahasa mesin, dan memori silinder magnetik. Lalu generasi kedua ada penggunaan transistor menggantikan tabung vakum, memori inti magnetik, dan bahasa assembly. Generasi ketiga yaitu integrasi sirkuit atau IC, integrated circuit, dan sistem operasi memungkinkan multitasking serta efisiensi tinggi. Sejarah komputer dimulai dengan generasi pertama yang menggunakan tabung vakum untuk pemrosesan data dan memori magnetik. Ini digantikan oleh transistor di generasi kedua ya, yang membawa ukuran lebih kecil dan efisiensi lebih baik. Generasi ketiga memperkenalkan sirkuit integrasi atau IC dan sistem operasi, memberikan kemampuan multitasking dan fleksibilitas yang tinggi.
Lalu ada kajian teori tentang sejarah perkembangan komputer untuk generasi 4-5 ya. Generasi keempat yaitu introduksi mikroprosesor ya, dan integrasi skala besar. Di sini mulai diperkenalkan ya mikroprosesor, memungkinkan PC menjadi terjangkau. Generasi kelima lalu ada pengembangan AI, pemrosesan paralel, dan teknologi semi superkonduktor. Konteks modern fokus pada kecerdasan buatan otomasi dan jaringan komputer yang semakin terintegrasi. Ini seperti saat zaman sekarang ya. Generasi keempat menandai era mikroprosesor yang membuat komputer pribadi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada generasi kelima fokus beralih kepada kecerdasan buatan AI dan kemampuan pemrosesan paralel dan superkonduktor yang membuka jalan bagi inovasi lebih lanjut. Hari ini komputer menjadi alat yang semakin cerdas dan terhubung dalam semua aspek kehidupan. Lalu apa sih dampak teknologinya? Dampak teknologi kepada masyarakat? Di sini ada 3 komponen, yaitu dampaknya ada pada ekonomi, sosial, dan budaya. Ekonomi dan produktivitas, otomasi dan e-commerce meningkatkan efisiensi tetapi memunculkan tantangan ketidaksetaraan. Lalu ada sosial dan kualitas interaksi. Konektivitas digital memperluas jaringan sosial tetapi bisa mengurangi interaksi langsung. Lalu ada budaya dan globalisasi. Teknologi menyebarkan budaya global namun beresiko untuk mengurangi keberagaman lokal. Dampak teknologi pada masyarakat sangat signifikan ya dalam aspek ekonomi, efisiensi meningkatkan tetapi ketidaksetaraan muncul sebagai tantangan. Di sisi lain juga di sisi sosial, konektivitas digital memungkinkan interaksi lebih luas meskipun mengurangi komunikasi langsung. Lalu teknologi juga memengaruhi budaya melalui globalisasi yang menyebarkan tren tetapi mengancam keunikan atau kebudayaan lokal. Lalu dampak teknologi yang lainnya itu adalah privasi dan etika. Untuk isu privasi itu ada data pribadi menjadi aset berharga ya, memerlukan perlindungan yang ketat. Lalu etika pengelolaan teknologi yang transparan dan etis penting untuk kepercayaan masyarakat. Lalu ada tantangan regulasi, diperlukan kebijakan yang responsif untuk menjaga keseimbangan antara inovasi dan privasi. Privasi dan etika menjadi isu utama ya dalam era digital saat ini. Data pribadi kini dianggap sebagai aset berharga yang membutuhkan perlindungan karena ya data kita juga itu kadang bisa tersebar lewat internet ya, cukup berbahaya. Selain itu juga teknologi harus dikelola secara transparan dan etis untuk memastikan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Regulasi yang responsif diperlukan agar inovasi dapat berjalan beriringan dengan perlindungan privasi. Oke, kita sudah mencapai pada suatu kesimpulan yaitu adaptasi dan kolaborasi di era digital. Transformasi digital teknologi menjadi penggerak utama perubahan sosial dan ekonomi. Tantangan dan kesempatan perlu diadaptasi untuk memaksimalkan potensi teknologi sambil mengelola risiko. Lalu kolaborasi global, yaitu kerjasama diperlukan untuk menciptakan masa depan yang seimbang dan berkelanjutan. Kesimpulannya, teknologi telah menjadi katalis utama ya dalam transformasi sosial dan ekonomi. Meskipun banyak tantangan, peluang untuk memaksimalkan potensi teknologi sangatlah besar ya jika kita beradaptasi dengan baik. Kerjasama global adalah kunci untuk memastikan masa depan yang seimbang dan berkelanjutan di era digitalisasi. Oke, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.